Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Farlandi dan rekan saya Iskandar Muda Haryanja. Pada video kali ini kami ingin membahas mengenai analisis pengaruh dari emisi PM2.5 terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara G77 dan Eropa. Sebelumnya untuk PM2.5 ini mengenai partikel berukuran sangat kecil yang biasanya ditemukan dalam masa. Konteks dan kompleksitas hubungan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi PM2.5 seringkali menunjukkan pola yang berbeda pada berbagai tahap pembangunan. Negara berkembang cenderung mengalami peningkatan emisi akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan konsumsi energi tidak ramah lingkungan. Sebaliknya, negara maju berhasil menurunkan emisi melalui teknologi dan transisi energi terbarukan. Signifikan PM2.5 dalam pembangunan berkelanjutan. PM2.5 memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan emisi PM2.5 menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatifnya tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Setelah perbandingan antara negara G77 dan Eropa. Negara G77 sebagai negara berkembang cenderung mengalami peningkatan emisi PM2.5 yang diiringi dengan degradasi lingkungan, sedangkan negara Eropa sebagai negara maju menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan emisi melalui kebijakan dan teknologi ramah lingkungan. Tinjauan teoritis dalam penelitian Xiao Ouyang 2019 dengan judul Environmental Regulation, Economic Growth and Air Pollution, Panel Threshold Analysis for OECD Countries. Artikel ini membahas hubungan antara regulasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan polusi udara menggunakan panel threshold regulation model. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi lingkungan dalam mengurangi emisi PM2.5 meningkat setelah tingkat pertumbuhan ekonomi melewati ambang tertentu. Dalam penelitian Sarah Ciarlentini 2023 dengan judul Air Pollution and Tourism Growth Relationship, Exploring Regional Dynamic in 5 European Countries Through an EKC Model. Artikel ini membahas hubungan antara pertumbuhan pariwisata dan polusi di 5 negara Eropa, Prancis, Spanyol, Yunani, Portugal, dan Italia. Didapati hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan polusi udara, meskipun hubungan ini bervariasi di tiap negara sesuai dengan dinamika regionalnya. Kita masuk ke model parametrika. Dengan keterangan, log Y sama dengan pertumbuhan ekonomi, log X1 sama dengan pendapatan tahun dasar, log X2 sama dengan pertumbuhan kapital per tenaga kerja, log X3 sama dengan pertumbuhan populasi plus penyusutan 0,5, log X4 sama dengan emisi PM2.5. Masuk ke tabel 3. Tabel 3 membahas pengaruh emisi PM2.5 terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G77 selama 1990 sampai 2019 dengan pendekatan unconditional convergence. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara emisi PM2.5 dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statik pada kedua kelompok. Di negara G77 yang mayoritas adalah variabel emisi PM2.5 tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. R2 0,00 adjust R2 minus 0,01. Hal ini mungkin karena ekonomi negara tersebut lebih dipengaruhi faktor lain seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan kondisi infrastruktur. Eropa meskipun lebih maju secara teknologi, emisi PM2.5 juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. R2 0,00 adjust R2 minus 0,02. Kemungkinan karena kebijakan lingkungan efektif, kesimpulannya adalah emisi PM2.5 tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi di kedua kelompok. Analisis lebih lanjut perlu mempertimbangkan faktor seperti kebijakan teknologi dan kondisi sosial ekonomi. Analisis pada tabel 4 menunjukkan bahwa di negara G77, emisi PM2.5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien emisi PM2.5 adalah minus 0,00 dengan probabilitas 0,35 yang menunjukkan hubungan negatif yang tidak signifikan. Begitu juga dengan faktor lain seperti teknologi dan investasi, yang tidak memberikan dampak signifikan. Negara-negara G77 cenderung memiliki emisi tinggi akibat minimnya regulasi, tetapi pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi sektor informal dan inefisiensi sumber daya. Di negara-negara Eropa, meskipun emisi PM2.5 juga menunjukkan hubungan negatif yang cukup signifikan, dampaknya terhadap ekonomi dapat dikendalikan melalui regulasi lingkungan yang ketat dan teknologi canggih. Secara keseluruhan, emisi PM2.5 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara G77 maupun Eropa, yang lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan, teknologi, dan stabilitas ekonomi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa emisi PM2.5 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua kelompok negara. Di negara-negara G77, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketergantungan pada sumber daya alam, infrastruktur yang kurang berkembang, atau instabilitas politik.
Sementara itu di negara-negara Eropa yang memiliki regulasi lingkungan lebih ketat dan teknologi lebih maju, dampak emisi PM2,5 terhadap ekonomi dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam memahami dampak lingkungan terhadap ekonomi. Analisis lebih lanjut yang mempertimbangkan faktor teknologi, kebijakan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi masing-masing negara diperlukan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, sedikit banyak-banyak kurangnya. Terima kasih.